Hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM ya dan tersangka saudari NM berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat P19-nya. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu, maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara ke JPU. Itu tahapannya rekan-rekan, ya. Jadi proses penyidikan masih berlangsung oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ya. Sebentar, apa dulu nih? Proses penyidikan itu tahapannya seperti kami sampaikan: pengumpulan alat bukti, pengumpulan barang bukti, kemudian setelah diberkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, kemudian rekan-rekan kami dari JPU melakukan penelitian berkas, kemudian apabila ada hal-hal yang dirasakan kurang, maka dikembalikan berkasnya kepada penyidik. Suratnya namanya P18, kemudian detail ke beberapa kekurangannya disebutkan dalam surat di P19. Kemudian kemarin penyidik melakukan pemenuhan lagi, pelengkapan, hingga minggu depan nanti berkas akan dikirim kembali. Nah, tahap awal penahanan itu 20 hari, kemudian perpanjangan dari kejaksaan itu 40 hari, sehingga total 60 hari, dan mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 hingga 30 hari ke depan dilakukan penahanan berdasarkan surat dari perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri. Inilah mekanisme atau proses tahap penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi penyidikan setiap kasus yang kami tangani di Polda Metro Jaya dan di seluruh jajaran itu adalah berdasarkan SOP yang berlaku. Ya, harus proporsional, profesional, dan akuntabel, ya. Pak, ini kan diperpanjang 30 hari, tapi kalau sampai 30 hari ke depan belum juga P21, kemungkinannya apa ada penambahan penahanan lagi atau justru keluar, Pak? Ya, nanti kita lihat hasil penyidikannya, ya. Mohon waktu. Kami tidak bisa berandai-andai. Ya, saya tidak pernah berandai-andai dalam sebuah proses. Apa yang saat ini faktanya apa itu yang kita sampaikan. Pak, apabila Jokowi sudah lewat, apakah bisa dijadikan bebas?
nanti ya, ini belum, ini sama pertanyaannya. Sama ya? Hampir sama. Oke? Oke, tentang ini? Yang mana? Yang mana? Nanti tolong dikirim dulu pertanyaannya ya. Boleh ya? Untuk detailnya biar Mbak dapat jawaban juga yang lengkap. Kami juga bisa memberikan informasi yang komprehensif. Karena tadi kita sore hari ini kan rilis tentang hotline scamming. Ini kan kegiatan tambahan. Oke, boleh Mbak, tolong dikirim datanya ke Pak Ronald, nanti kami carikan jawabannya, nanti kami sampaikan kembali. Oke? Ya? Benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh, karena itu amanah di dalam KUHAP. Jadi apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, bisa diperpanjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Kalau 20 hari itu yang menahan adalah penyidik, dalam hal ini polisi, 40 hari adalah jaksa penuntut umum, 30 hari nanti itu biasanya yang melakukan penahanan adalah dari pihak pengadilan. Jadi itu dibenarkan di KUHAP. Di KUHAP ada mengatur terkait tindak pidana yang ancamannya 9 tahun ke atas. Tapi untuk tempat penahanan sendiri masih sama? Nggak ada perubahan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau emang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Berlarut-larut gini Bang. Masih bingung cari bukti kan, jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Saya nggak perlu jelasin lah bukti apa yang dicari-cari. Yang jelas saya katakan, saya tegaskan saat ini, yang menjadi dasar laporan ini adalah sebuah rekaman percakapan antara seseorang dengan seseorang. Rekaman tersebut telah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal. Nah itu saja yang terpenting. Silakan, nanti kita bertarung di pengadilan. Kalau kelanjutan jika nanti masa penahanan yang selanjutnya ini berakhir Bang, apakah nanti Kaniki bisa bebas Bang? Ya itu Terkait namanya bukti lepas demi sebelum- hukum. Jadi itu secara otomatis. Kalau ini 30 hari diperpanjang lagi 30 hari, tidak ada kepastian hukum untuk dinyatakan lengkap, maka itu namanya lepas demi hukum dan harus keluar. Itu otomatis. Jadi hukum ini tertib. Yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yakin melakukan penahanan tapi ini perkara tidak bisa sampai ke pengadilan? Kenapa? Ada apa? Masih bingung cari bukti. Kanikinya tuh jadi gimana nggak sih Bang ngelihat ini tuh kayak dimain-mainin gitu kan? Nggak. Dia merasa dirugikan juga. Nggak ada, itu urusan nggak perlu saya perdebatkan karena saya sudah jelaskan kepada Niki mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Beda kalau ancamannya tidak ada di atas 9 tahun, jadi 20-40 hari harus keluar. Namanya LDP, lepas demi hukum, LDH, mohon maaf. Kalau untuk laporannya sendiri Bang, udah sejauh mana sih Bang? Ini Ya prosesnya apa udah sejauh pemanggilan Bang? proses berjalan, biar saja lah. Yang jelas dengan adanya laporan tersebut membuktikan barang bukti yang dijadikan dasar membuat laporan, membuat Nikita menjadi tersangka saat ini menjadi bukti yang ilegal. Itu saja, karena kami persoalkan secara hukum. Terakhir ketemu Nikita kapan Bang dan kondisinya seperti apa? Hah? Terakhir ketemu Kadiki dan kondisinya seperti apa Bang? Sehat, alhamdulillah, nggak ada masalah. Saya santai aja. Yang Abang Ya bilang yang penting kan saya sampaikan aja proses hukumnya. Nanti prosesnya seperti ini akan seperti ini. Dia tahu semua kok, nggak ada masalah. yang Ini artinya Niki sendiri seperti di Gardu itu tidak ada kepastian hukum sampai saat ini. Coba tanya kepada yang melakukan proses, bukan saya. Saya nggak bisa menjelaskan itu. Yang jelas prosesnya seperti ini. Yang saya tahu ada beberapa proses di mana dia masih mencari bukti. Bang, benar Bang, Kaniki makin religius Bang. Ya itu yang saya tahu, tapi kan saya kan jarang ketemu dia, jadi pernah sekali saya ketemu dia bilang, mohon maaf Bang, saya nggak bisa lama, saya lagi ngaji. Ya, jadi berarti dia lagi menghatamkan, dia punya aktivitas religiusnya, ya itu lebih bagus lah ya. Tapi saya nggak mungkin terlalu dalam tanya-tanya karena saya datang sebentar hanya minta tanda tangan. Setelah itu ya saya nggak mengikuti. Nanti saya coba akan tanya lagi kalau ketemu.